mual. Jadi sebenarnya Mbak Wina sekarang aku ngerasa panas. Ya kalau saya lihat emang ada siluman nenek-nenek di batu di Gondoruo, hitam tinggi, kayak ada siluman banaspati juga dan pocong. Kamu depan-depan sama ibu. baik, tetapi kadang-kadang lisanmu suka kewat dirinya sendiri yang lemah. Jadi makasih buat Mbak Ratna sama tim Mata Langit juga udah ngebantu aku, Mbak Le, sama Mama juga. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Mali Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada keluarga dari Bekasi yang hadir di markas Mata Langit. Ini namanya Mas Ardi. Terima kasih Mas Ardi sudah datang ke Mata Langit. Ini namanya Mbak Wina. Mbak Wina dan ini Pak Liknya. Pak Lik siapa? Pak Misni. Jadi Mbak Wina ini umurnya 36 tahun. Mas Ardi adalah adiknya Mbak. Umurnya 29 ya. Pernah datang ke Mata Langit untuk bermediumisasi tentang apa ya, keris peninggalan ayahnya. Nah, gimana ceritanya dulu? Ini sekilas info ya. Ya, jadi Saya pegang aja. jadi Waktu itu saya pernah 2024 pernah ke sini menyerahkan benda pusaka yang pernah dikasih oleh ayahku peninggalan. Jadi karena saya tidak mengetahui benda pusaka itu, saya pasrahkan ke Panglima yang lebih memahami. karena dikhawatirkan membawa efek tidak baik. Ya, takutnya karena saya nggak tahu mengetahui tentang benda pusaka itu, takut ada efek yang negatif. Makanya saya pasrahkan ke Panglima biar tahu yang ngerti benda pusaka itu. Ternyata memang ada kodam di benda pusaka itu ya. Nah, ini ada kisah yang unik nih. Ceritanya gimana Pak Lik? Ada saudaranya yang di kampung yang sakit, tapi setelah bendanya diserahkan sembuh sakitnya. Gimana? Alhamdulillah, pertolongan dari Mata Langit, sakitnya itu udah kering. Nah itu setelah benda pusaka itu saya serahkan Mata Langit, alhamdulillah kering. Panglima Langit Iya. atas izin Allah ya, perantara dari Panglima, alhamdulillah saudara saya udah mulai sembuh. Udah sembuh ya. Lukanya, terus ya, jalannya udah normal lagi. Oh, udah bisa jalan ya waktu itu. Tadinya rada pakai tongkat. Baik, dan kali ini Mas Ardi membawa kakaknya Mbak Wina untuk dilihat oleh Panglima Langit apa ada yang mengganggu, karena sebagai seorang adik dan sebagai seorang paman prihatin gitu melihat Mbak Wina ini sudah di usia 36 tahun tapi sepertinya masalah pekerjaan kayak terhalang, masalah jodoh pun begitu. Nah, saya nanya dulu ke Mbak Wina, kalau Mbak Wina sendiri yang dirasakan apa sebenarnya? Aku sih ngerasain apa-apa, tapi waktu ada aku kesini, waktu dilihat, katanya sih waktu dilihat sama Panglima. Ya. itu aku ngerasa mual. Oh gitu. Oh iya, aku ingat waktu itu Mas Ardi waktu nyerahin keris nunjukin foto kakaknya. Panglima minta tolong kakak saya dilihat. Aku kok merinding ya ngomongin gini. Karena dia peduli ke kakaknya dan merasa kakaknya ini ada sesuatu yang tidak baik. Ternyata Panglima bilang ada Siluman nenek. Nah, terus saat disampaikan ke Mbak Wina langsung mual. Iya, mual di rumah tuh mual, muntah gitu. Sampai muntah. Iya, muntah tapi nggak keluar apa sih, nggak keluar ludahnya. Muntah juga ya. Iya, mual. Iya. Oh. Mual. Jadi sebenarnya Mbak Wina Sekarang sendiri aku ngerasa panas. panas berat ya. Dan awalnya Mbak Wina nggak mau diajak berobat, orang aku sehat kok, ngapain Iya, aku diajak aku nggak berobat. ngerasa apa-apa soalnya. Iya. Sehingga harus bersandiwara. Ini bukan sebuah kebohongan kalau menurut saya, ini sandiwara demi untuk niat baiknya. Sebenarnya pas aku ngomong itu aku udah pengen ada niatan kakakku mau dibawa ke sini. Cuman ya mungkin karena belum diizinkan sama Allah ya. Iya, iya. Nah, akhirnya alhamdulillah ya dengan caranya Allah bisa mengantarkan ke sini. Bilangnya apa tadi waktu dibawa kemana? Tadinya tuh saya bilangnya mohon maaf ya, sebenarnya aku bukannya bohong karena demi kebaikan kakak. Dia bilangnya aku mau belanja belanja pokoknya kebutuhan lah. Daerah sini wilayahnya. Terus Cuman kamu tadi ada perasaan gelisah ataupun Iya. Rasanya ada rasa gelisah kayak gimana gitu.
Kalau daerah kesini aku udah kayaknya Tapi tahu nggak ke Mata Langit? Enggak, Oh nggak tahu. tapi gelisah. Oh gelisah. Gitu. Terus setelah tahu bahwa ketemu aku, ketemu Panglima gimana? Ya maknya masih gelisah rasanya. Kok begini ya gitu, perasaan yang tidak bisa dijelaskan ya. Nggak bisa jelasin. Nah, kalau adiknya memang alasannya ingin Soalnya kalau dibilangin mau ke sini tuh kayak dia kayak merasa kayak nggak ada responnya. Berat gitu ya. Responnya kayak gimana gitu, nggak ada niat. Oh iya, ya udah. Enggak, pas dilihat Panglima ada sih. Iya. Karena kalau dia ada itu kan, oh iya dia segera gitu. Tapi dianya kayak Nyantai aja. kayak Berat. biasa aja gitu. Makanya kalau saya ngomong lagi ntar jawabannya gitu lagi. malah berantem. Malah ntar jadi cekcok, kayak nggak percaya bagaimana kan. Iya. Makanya ya udahlah, aku ibaratnya ngomong ke mama, ngomong ke kakakku yang paling tua sama ke Le. Insya Allah besok aku udah komunikasi sama Mbak Ratna. Insya Allah aku pas banget libur hari ini. Iya, pas 1 Muharram ini. Janjian, ya alhamdulillah terlaksana di sini. Mudah-mudahan jadi hari yang baik buat Amin. Amin. Tahun baru Islam nih, mudah-mudahan ini pertanda baik ya. Baik Panglima, bisa disampaikan nih apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Wina dan kenapa beliau merasa baik-baik saja gitu? Ya kalau saya lihat emang ada siluman nenek-nenek di badannya, bongkok hitam, bayangan batin saya seperti itu. Yang kedua seperti ada makhluk seperti gundurwo hitam. Tapi aneh, ini wujudnya tuh kayak wajahnya hampir kayak serigala gitu, yang terlihat sama saya. Habis itu kayak ada suman banaspati juga dan pocong. Makhluk-makhluk itu apakah Jadi memang ini ada sihir? kaitan sihir orang juga yang sudah lama sebenarnya kalau saya lihat ya, dan membelenggu, mengikat sel-sel darah dan tubuhnya Mbak Wina gitu, sehingga auranya jadi gelap. Itu yang saya lihat gitu. Jadi kiriman orang ya sihirnya itu? Bisa dibilang seperti itu. Ini ada kiriman orang dan memang harus dimusikkan gitu. Kalau Mbak Wina sendiri selain merasa gelisah apa? Badan Panas ya. Ini sekarang rasa panas Mbak Wina. Oke, kita akan telisik. Apa? Ayo kita menelisik dulu. Lali jalannya arep mulai lali. Kalian lagi cari kaos dalam yang bahannya lembut, adem. Nih, aku rekomendasi kaos dalam ini teman-teman ya. Ini bahannya katun ya. Untuk lehernya seperti ini v-neck ya. Nih, ada berbagai pilihan ukuran ya. Ini adem teman-teman ya, lembut banget seperti ini. Ini jahitannya juga rapi ya. Mantep banget seperti ini teman-teman ya. Ada berbagai pilihan kaos dalamnya. Yang mau beli kaos dalam pria dewasa ini, belinya di keranjang oranye kiri bawah teman-teman ya. Lupa jalan pulang. Siapa yang lupa jalan pulang? Bisa bahasa Indonesia, Jawa. Arep mulai. Mbak? Mau pulang tapi lupa pulang. Lupa jalan. Mau pulang kemana, Mbak? Pulang kemana? Pulang ke Pudi. Jawa Sultan ke Pudi, sampean. Mau jalan kemana nih? Apa duduk dulu Mbah ngobrol? Namanya sinten, Mbak? Sampean. Namanya sinten? Duduk. Ya duduk, monggo. Lenggah kek. Enak ngobrol bareng. Monggo. Duduk dulu ya, ngobrol yuk. Mbak sini Mbak, deket aku Mbak. Nuwun. Dia menggambar apa? Rumah. Segitiga terus ada bawahnya kotak itu Pak. Itu apa Mbah? Rumah ya?
yang dulu pernah ditanam. Itu tempatnya tuh pundi? Kampung atau pundi? Sebuah desa, Pak. Kalau tinggalnya kan di Bekasi ya. Tapi dari kecil apa di situ, Mbak Bina? Di Bekasi, Dari kecil di situ. Apa yang di Bekasi? Bukan. Ya, di kampung berarti di dekat rumah. Kampungnya di mana, Pak? Di Pacitan, Punung, Jatisari Punung, Pacitan, Jawa Timur. Di Pacitan. Sebuah apa? Desa. Desanya mana, Mbak? Namanya apa yang di Pacitan? Jawa Tengah. Yang rumahnya pernah ditanami sesuatu. Di Pacitan. Berarti yang nanam siapa? Orang tuanya. Kaitannya dengan Mbak Wina apa? S. Maaf, nama ayahnya almarhum siapa? Parma. Oh, apa yang pernah ditanam oleh ayahnya almarhum? Kini aku minta viola bintang Kunci apa gimana nih? Jadi dia mau pulang tapi lupa jalan pulang. Dia pernah ditanam oleh. Jadi dia sendiri terperangkap ke kunci ya. Oh, sedangkan yang nanam udah meninggal. Paham belum? Udah paham Bapak? Ada. Itu maaf Pak. Berarti artinya almarhum punya Maksudnya? guru spiritual dulu. Enggak, bukan itu. Gimana Ini Pak? kalau di luar ini ya mungkin ya. Yang ngomongin itu, jadi kita ini punya orang tua dulu ya. Nah, orang tua dulu itu salah pendapat kedua itu. Dari apa? Silang pendapat? Salah pendapat sampai kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, orang tua dulu, baru udah meninggal, udah nggak ada. Oh, berarti kakek neneknya Mbak Wina gitu. Iya nenek. Terus? Kakek. Terus? Ya. Nah itu ada suatu tempat yang dibilang dari pendem itu mungkin ya bener juga sih. Nah itu sampai sekarang belum terurai. Apa? Pernah menanam sesuatu di dalam itu? Yang nggak tahu, yang ditanam apa nggak ngerti. Oke. Ini kan anak cucu keturunannya nggak tahu nih. Bisa dijelaskan nggak yang ditanam itu apa? Unggu benteng untuk perisai. Mungkin maksudnya untuk penjagaan keluarga. Berwujud apa? Makanya jangan yentuk kerungu suara. Oh, maka zaman dulu sering terdengar suara berisik. Suara Bahkan suara auman. suara auman. Yang tahu Bapak kali atau Anuman. auman. Auman tuh Auman apa? harimau ya. Iya, suara Betul. Bapak gimana? Pernah mengalami? Saya nggak malu tapi di situ bahasa itu punya yang namanya punya sanggar apa tuh? Sanggaran harimau. Sanggar? Sanggaran ya harimau itu jadi punya harimau. Pegangan? Tapi harimau itu bukan harimau yang kita galak itu enggak. Bisa disuruh ekor pergi dinaikin. Kan di mbak saya kan dukun bayi. Oh, dukun bayi. Oke. Mungkin ada Itu kalau apa ya? kalau dibilang ada suara bener tuh. Nah, ada benernya karena tuh dia punya harimau. Ya, harimau itu berarti piaraan goibnya ayah mungkin. Ya enggak. Mbah ya, Mbah. Tapi kadang-kadang nongol. Oh ya? Iya. Bapak lihat Kalau wujudnya saya belum lihat, tapi kakak saya apa itu nongol. Wujudnya sebesar apa? ya, besar kambing, kadang-kadang dia gede. Kalau hari biasa kecil, di atas kucing itu. Kalau hari biasa begini, nongol suka tapi nggak gede. Tapi kalau ibaratnya ada orang jahat itu nongol gede tuh. Oke, kayak melindungi keluarga ya, seolah-olah ya. Nongol gede, terus kadang-kadang sekambing gede itu lebih putih. Gitu ya, Mbah? Apa kisahnya seperti itu? Sebagian ada pelindung pemain. Untuk istilahnya pagar rumah, gergoib untuk rumah terus. Bahkan ono sing dibendung, bahkan ono sing di atas omah. Ada yang ditaruh di bawah tanah ditanam, ada yang ditaruh di atas. Maksudnya di atas itu dia genteng Di dalam rumah. Oh, ada yang ditaruh Pak di dalam rumah. tempat
Oh, padi. Ternyata selama ini penyebab gigi aku kuning dan bau itu bukan cuma karena ngopi. Ada tangkainya. Iya, Pak. Zaman dulu kan kalau di rumah kan ada padi, ada kelapa. Memang tradisinya begitu. Dan sebagian ada yang minta ning putu-putu. siapa putunya yang mana? Mbak Bina, Mas Adi. Ini udah ketemu Cicit ya. Oh, ini Cicit. Saya ada putu. Oh. Yang dimaksud cucu tuh siapa? Pak Misni. Ini mana tadi ya, kakinya itu lagi. Setelah ibunya turun. Oh, yang dimaksud cucu tuh bukan hanya cucu asli tapi ke bawah gitu ya. Berapa turunan, Mbah? Pakai buat mematangkan hubungan kita bisa bubar yang suwe menikah. Berpengaruh kepada rumah tangga. Kalau nggak bubar ya lama nikah. Seperti Mbak kan, maaf ya Mbak, usia udah 36 tapi belum ketemu jodoh. Apa itu ada kaitan dengan ini, Mbak? Sebagian ono pesanan wong, sebagian ono peninggal. Iya, oke. Jadi sebagian gangguan Mbak tuh ada kiriman orang, tapi ada juga peninggalan. Mbak, solusinya gimana, Mbak? Kalau kita pengen bantu harus gimana? Cara memutusnya gimana, Mbak? Biar Anak cucunya nggak anak diikutin, cucunya lagi nggak diikuti ya? diikutin lagi. Perjanjian sing ora diketahui. Ngomongnya tuh. Jaluk Oh, Iya. dia minta tolong ke Panglima, minta tolong biar Panglima Jadi memutuskan dibersihkan. perjanjian. Sing ngaken cinta. Namanya cinta sing ngaken jenengan dipatok itu. Yang nyuruh siapa? Tadi bilang S itu Bapak berarti? Pernah. Ada gurunya lagi? Bahasanya perang Basino. Oh banyak S-nya ya? Banyak. Walah. Ini yang nanam itu yang mana S-nya, Mbak? Yang urut bayi itu Mbak siapa? Bahasanya Siapa namanya? Basino. Basino ya? S terus? Habis S apa lagi? Soalnya kan bapaknya S juga, ini bapaknya Mas Ardi. awak kini Oh ya. tapi tubuhnya Badannya kecil tapi keker. Laki-laki apa perempuan? Ya, saya kurang tahu kalau yang di atas bahasa itu saya nggak ngerti. Kalau yang Ketahui yang Bapak? meninggal itu saya nggak tahu, masih kecil saya. Meninggal yang mbah saya itu masih kecil, belum sekolah. Yang mau di dukun bayi ya? Iya, Itu yang mana? enggak gitu. pakai semuanya lalu berhubungan dengan bangsa sing ora ketok. Maksudnya hidupnya selalu berkaitan dengan bangsa goib. Problem itu diakibatkan juga dari bangsa mbahnya bukan? Iya, dia bilang gitu. Makanya kamu tuh nggak pernah lepas dari masalah yang Dan keturunannya pun ada yang dapat merasakan kehadirannya. siapa ya yang sensitif di antara Bapak? Pak Misni. Oh, ya ini bapaknya bisa ini merasakan. Aku lang sanan. Oh, ini yang pesanan yang dikirim orang. Ini yang tanya Mbak. Kamu disuruh siapa? Sampai kamu bisa ngelakuin gini karena sakit hati. Allah, astagfirullah. Ngetik. Mbak pernah kerja di kantoran? Iya, aku admin. Admin? Oh. Maju Mbak, maju. Tanya, yuk. Kamu disuruh siapa? Laki apa perempuan? Di dalam ruangan itu penuh dengan bangsaku Di dalam ruangan tempat kerjanya. tanpa kau sadari. Kamar. Apa ruangan kerja? Ruang kerja. Di ruang kerja yang di kantor. Dengan saling menjatuhkan Oh my god. satu sama lainnya. Masuk Oh, iya, iya. kerja, saling menjatuhkan sama satu sama lain. Sama rekan kerja. Bahkan kau pun tak
kain. Ini di tempat kerja yang mana? Ini yang di mana ya? Tempat kerja yang di mana ya? Mbak yang jadi admin tuh di mana? Sama pertanyaannya. Semua admin, tapi admin project. Kantornya di daerah mana? Ya pindah-pindah tergantung projectnya. Yang satu yang jagain, yang satunya nyerang, jadi dia nggak merasa. Alis bisa nggak? Bisa banget bosku. Yang nggak disukain itu cowok apa cewek? Cewek. Ada teman kerjanya sesama cewek nggak suka sama Mbak Wina? Nggak suka karena pekerjaannya apa asmaranya? Takutnya cewek itu kan juga suka ada cowok gitu kan, lagi suka sama Wina. Bisa jadi, coba jawab. Kerjaan. Oh. Saingan kerja. Apa Mbak Wina punya posisi yang diinginkan oleh pelakunya? Pakai kacamata orangnya. Wajahnya berjilbab. Oh enggak. Gimana? Wajah yang Lonjong. Oval kacamata. Cewek. Namanya Ya depannya dari apa? Huruf depannya. I. Ada yang mengandung huruf I nggak? Mungkin nggak harus di depan sih. R. B. Ada I, ada R. R apa B? R apa B? R. R. Ada I, ada R, Mbak. Ciri-ciri lain apa? Badannya Sama Mbak Wina mana lebih tua? kulit yang berbeda. Kulit yang berbeda. Putih apa coklat D-nya? Putih. Iya. Oke, lebih tua atau lebih muda dari Mbak Wina? Sipit. Sipit. Oke. Pernah Mbak? Berarti beda suku mungkin. Iya, sipit putih. Iya. Kau selalu dimainkan hatimu. Kau tak pernah mempunyai buah rasa dan kau tak pernah mencurigai siapapun. Walaupun ia terlihat acuh padamu. Jadi Mbak pun nggak pernah merasa Soalnya cuek aja gitu. iya orangnya kok saya semua baik gitu. Iya itu dia. Ya nggak, makanya tadi kan Luri bilang kamu tuh dimatiin rasamu. Semua rasa dimatiin, mau rasa curiga, mau rasa hasrat semuanya. Jadi kayak lempeng aja gitu. Jadi nggak nyadar kalau ada yang jahat pun. Akunya nggak nyadar. Kenapa sih? Alasannya apa? Pernah berkonflik. Allahu Akbar. Ini ada suara azan ini. Allahu Akbar. Mas sebelah sana ya mas, Sini Mbak. bisa lihat banyak. Wina Listiani. Iya benar. Namanya Wina Listiani. Listiani. Palek sini, Palek deket Mas Ardi. Sini boleh deket. Ini Palek mau nanya-nanya kan? Assalamualaikum. urus. Tuh, Assalamualaikum Raurus. Urus itu ya Mbak. Kalau putunya kok nggak urus sih. Sampai sih kan? Bu, Hah? Itu bu piye ta? tetai. Hah? Tedai kok bahasa Sunda yo? Oh, tahu. Tedai itu apa? Tidak tahu ya? Mbak paham enggak? Sedikit kan mau. Oh, Ini siapa ya? Ini yang kiriman ya, aku rasa nih nenek-nenek. Tuh kan, yang ketika dipantau ada dia ini sehingga membuat Mbak mual. Naon manete hoyongan ka dieu ulah hoyong atuh cicing we di imah ulah percaya ka sahasa. Nggak boleh percaya. Di rumah aja jangan. Kenapa kesini? Kunaon manete hoyong kawin ha? Bahasa Indonesia coba. Kamu dari kiriman ya? Apa masalahnya? Yang ngirim siapa kamu? Kamu saya nikahin aja mau nggak, nenek kamu? S. Yang ngirim S, laki perempuan? Tahun lalu 5 tahun lalu, Mbak. Ini Kamu sebentar. Gunting, ada sesuatu terputus. Oke. Maaf 5 tahun lalu, apa pernah punya hubungan lalu putus? Iya.
kawin maneh. Pernah sempat mau nikah? Enggak sih. Oh, baru pacaran. Baru pacaran. Putusnya kenapa? Putusnya jadinya selingkuh. Lalu kalau cowoknya selingkuh emangnya nggak boleh diputusin? Atuh lalakina hayangan boga awewena orang. Bahasa Indonesia coba. Bahasa Indonesia biar lebih jelas. Iya. Laki-laki itu punya perempuan lain. Lalu terus jadi nanain itu tadi tuh yang nempel di badan Mbak Wina buat nggak dapat jodoh. Iya, mungkin dukunnya dari Sunda. Ini ganti kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Mbak. Kono Nggih. iki lho Siap Mbak Wina. Heeh. ono wong sing Ada orang ada ya. seseorang yang mulutnya tidak baik terhadap diri Nyumpahin. dan merebut seseorang dari sisinya. Oh gitu. Ini tuh nggak wajar waktu putus sama cowoknya itu. Dia ngerebut Terus Cewek. tanya. yang cowok itu direbut, terus si cewek ini gituin aku gitu. Kamu tahu orang itu, Coba kena dekat. kamu itu dulu pernah nelongso, sakit hati, kecewa oleh seseorang. Iya pernah. Terus N. ada ada huruf N di namanya, tidak di depan. Siapa itu N? Kamu tahu dan ingat nama seseorang yang telah menyakitimu. Cowokmu yang pernah putus namanya ada N-nya nggak? Ada kayaknya. Mungkin nama lengkapnya di belakang. Ya. Coba kau sebutkan. Udah nanti ditit, nanti disensor. Apa Sarah? Justru biar nggak salah. Coba aku mau tahu. Belakangnya? Belakangnya siapa? Nggak tahu namanya. Bener itu bukan Mbak? Wajah sopo. Belakangnya loh Mbak. Lupa namanya. Panjangnya nggak tahu. Karena kamu dekat dengannya. Pelan-pelan. Sangat dekat bukan? Saat itu. Iya. Dekat. Lalu kenapa perpisahan itu terjadi? Aku tak ngomong sih. Ya Mbak. Aduh. Ben Elin. Ya karena diselingkuh. Ya, kamu tahu sendiri. Perselingkuhan itu kamu tahu. Tahu. Dari mana? Ya pas setelah putus kan dia bawa calonnya ke rumah. Dia itu memanfaatkanmu. Memanfaatkan dalam hal materi. Loh, saiki kamu ingat kok setega itu dia padamu. Sudah dia merepotkanmu dengan bergaya bawa wanita lain di hadapan. Menyakitkan. Gak sopan itu. Emang dibawa itu calonnya ke rumah Mbak? Iya. Jadi pas nggak lama putus, dia bawa Perempuan itu. perempuan itu sama Siapa? ngasih Namanya siapa? Perempuannya namanya siapa? Ada N -nya. Nah kan astagfirullah. N pula tuh. Bukan nama cowoknya. Kan aku bilang dari awal bukan laki-lakinya, dan dari awal pun dikatakan perempuan. Oh iya ya, tadi kan perempuan. Terus Mbak gimana Mbak? Nah, dia itu memutuskan supaya laki-laki itu mau dengan dirinya, kamu ditinggalkan. Dia memakai sihir. Kenapa? Karena dibuat. Sebenarnya masih cinta cowok itu harusnya. Kalau nggak dibuat. Karena dia tahu kamu itu lebih sabar dan lebih nerimo keadaannya. Tidak pernah meminta apa-apa. Tak pernah menuntut. Justru nggak neko-neko. Lah ini neko-neko. Gayanya saja beda denganmu. Nah itu kan pilihan hidup dia Mbak. Ngapain dia Iya kan? nyesel sama salah Karena sendiri. begini, kamu sebenarnya tidak ada masalah dengan dia. Tiba-tiba saja dia menyudahi. Yang meminta siapa? Dia. Dan Mbak, kan dia udah dizolimin nih, ditinggalin. Kok malah dibuat nggak nikah-nikah Mbak? ya itu karena kan dibuat supaya dia tidak dipilih. Maka dalam kehidupan terjadilah bahwasanya dia itu selalu dibatasi agar tidak ada yang memilih dia untuk menjadi pendamping hidupnya ngono. Berarti yang nggak bisa move on sana, Mbak Wina move on ya padahal. Keikhlasan itu akan menjadi sebuah kemenangan. Mbak Wina udah ikhlas kok ya Mbak ya? Ya dia ya ikhlas,
tetapi dia laki-laki itu tidak menerima sebuah keikhlasan rasa pada pasangan yang baru. Jadi intinya makanlah itu mata pencaharianmu berdua. Betul. Kau memilih yang salah. Iya. Tanggung sendiri akibatnya gitu Buat ya. apa mencari tahu kamu? Aku tidak terima. Oh, mbahnya nggak terima. Udah move on ya move on dong. Ngapain dia pengen stalking? Jangan lagi cari tahu tentang dia. Perempuan itu yang salah caci maki kamu. Iya. Oh, gendeng. Sekarang dia nggak menerima akibatnya. Diapain, Mbah? Buat, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyampaikan ini padanya. Mungkin Mbah lalu bisikin ke adiknya ya, Mbak mungkin Mbah. mau nyampaikan sesuatu ke ibunya, Bu, kemarin. Ibu sini, Bu. Ada Simbah, mungkin ada yang mau nyampaikan sesuatu sama ibu. Soalnya kayak ada yang mau Mbah sampaikan nih, saya lihat. Mbah sebelah. Ini ibunya Mbak Wina nih. Sebelah sini, sebelah Ismi. Sini, Mbah. Ibu, sini. Sini, Bu, sebelah kiri. Kok iso lego? Kalau nggak bisa duduk bawah, bisa kok. Oh, oke. Ilo, berlalu sudahlah berlalu. Tutup pengetahuan perbuatan yang kita tidak ketahui, tidak tahu ya sudah. Dan yang harus kita cari tahu adalah bagaimana berjalan di atas keimanan dan ketakwaan agar Wina bisa dilancarkan jalannya untuk mendapatkan ridhomu. Itu ingin lancar ke depan. Ya, pengen lebih Maju nih, Mbak. kamu Depan-depan sama ibu. Baik, tetapi kadang-kadang lisanmu suka kewat. Iya toh? Maksudnya lisannya keceplosan gitu, Mbah? Kebablasan? Tiba-tiba kewat sendiri. Kewat itu apa ya? Ngerti lah. Maksudnya tuh ada kata-kata yang seharusnya tuh jangan tersampaikan gitu. Suka Ketelepasan? kesel. Oh, iya, iya. Jadi tergantung dari manusia itu, karena fitrahnya manusia itu dilahirkan semuanya suci dan baik. Iya, iya. Mana? Jadi yang membuat nggak baik itu dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri yang lemah dalam pertahanan. Akhirnya para musuh masuk untuk memperkuat kelemahan itu, menjadi dia yang menguasai dirimu. Ya, ngerti? Saya kira tenang lega toh, tidak diapa-apain kan? Aman toh, Dok. Awalnya itu kayak wesel. Apa-apaan sih ini? Apa-apaan sih ini? Mau keluar dari mobil aja dia nggak ya? Mau ngapain sih? Sing penting rajin ibadah, rajin donga anak-anak kabeh. Karena mereka butuh dirimu sebagai jalan untuk mereka. Kaulah yang memudahkan kesulitan mereka. Kaulah yang memudahkan jalan mereka. Kaulah kuncinya. Elingnya, dialah kunci hidupnya. Matur nuwun nasihat anak putu mugi-mugi langgeng. Podo-podo. Aku ya alhamdulillah dino iku kabeh ngumpul bisa memecahkan permasalahan kita. Karena kamu itu sehat ya sehat. Oh, gak ada yang kurang satu apapun. Hanya ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu sakit batin. Luka batinnya. Itu.
Suwon ge. Salim Mbak, ayo Mbak Sati. Salim Mbak, ini Mbak ini Mbak Eyang. Pinter soalnya. Atur suwon. Nanti sama. Ge. Tuh. Nggih. Ge. Mungkin bergizi kosong memberikan jalan hidup akan lancar pekerjaan baik bagus segala sesuatu yang Allah senangi terutama jodoh baik bagi Allah baik pula bagi dan disayangi oleh keluarga dan calon Kasih Mbak. Matur suwun nggih. Iya Mbak. Ini Sama-sama. Aku tak pamit. Iya Mbak. Mohon maafkan atas kesilapan perkataan saya. Enggak. Aku tak pamit. Monggo saya pamit semua. Iya Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong kadang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Mbak Wina sudah diterapi, kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Nah, berhubung Mbak Winanya sedang halangan, jadi pakai ember ya mandinya. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Wina sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal untuk dikonsumsi dan doa untuk periksa diri ya. Nih Mbak Wina, apa kesan-kesannya nih setelah hari ini bertemu tim Mata Langit? Kesan-kesannya sih jadi badannya lebih enteng, terus badannya udah nggak panas, kan tadi kan bukan kan panas, sekarang sih udah enakan, terus juga nggak ragu-ragu lagi sih, kayak udah lebih percaya diri ya. Percaya diri ya. Kembali lagi nih kepercayaan dirinya. Lebih udah biasa aja. Terus dari hasil medimisasi tadi mana yang paling berkesan? Yang tadi sih membongkar semuanya yang ternyata aku nggak apa-apa, jadi ternyata ada apa-apanya kan di dalam diri aku gitu, jadinya terungkap semua ya. Terungkap semua. Terus nyesel nggak kesini? Enggak sih. Jadi kena prank, tapi pranknya bagus ya. Iya. Pranknya buat ngobatin. Iya, alhamdulillah ya. Jadi makasih buat Mbak Ratna sama tim Mata Langit juga udah ngebantu aku buat sembuh ibaratnya. Untuk adiknya makasih nggak? Ya, makasih juga buat ada aku yang udah ngajak aku kesini, sama Ale, sama Mama juga. Makasih juga atas perjuangan mereka ya. Ini mengatur skenario itu alat nih, aduh gimana ini gitu, alhamdulillah nyampe. Kesel walaupun diajak sini awalnya ya kesel, akhirnya ya udah jalanin aja dulu. Akhirnya bersyukur ya, awalnya kesel ya. Iya. Tadi waktu di terapi sakit nggak? Sakit. Ya di kaki ini kayak orang sakit pokoknya awalnya. Tapi udah enggak sih. Sekarang jadi segeran sekarang. Di badan juga kayak ada tenaga ya, energi ya. Waktu mandi apa rasanya? Mandi
Waktu diguyur itu sempet apa? Sesak napas apa enggak? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Biasa. Tapi terus di terapinya aja tuh sakit. Iya ya. Kalau ibu apa nih kesan-kesannya? Kesannya alhamdulillah anakku yang tadi yang apa ternyata ada sesuatu yang di badannya telah terungkap semua. Terima kasih semuanya yang telah membantu anak saya. Ya ibu. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Panglima Langit. Terima kasih Pak Akil, Mbak Ismi, terima kasih ya Allah semuanya. Terima kasih. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih banyak-banyaknya. Iya Bu. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Mas Ardi apa kesannya nih? Kesannya alhamdulillah telah terlaksana untuk mengobati kakakku yang ternyata di dalam dirinya ada sesuatu yang sudah terungkap dari yang tadi disampaikan oleh mediatornya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari pengobatan ini kakakku lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi dari yang tadinya sosialnya kurang sebagainya, dan lebih baik lagi. Dan saya terima kasih juga buat Panglima Langit yang telah membantu mendoakan dan untuk kakak saya dan Mbak Ratna, Mbak Ismi dan Kagil dan semua tim Mata Langit. Saya sangat terima kasih atas bantuannya untuk membantu kakak saya. Ya Pak Le, apa kesan saya Pak Le? Tolong pegangin Mas. Monggo. Mungkin enggak jauh di yang disebut artinya. Saya terima kasih pada semua tim Mata Langit yang hari ini telah kita minta tolong ponakan saya atas nama Wina. Semoga ponakan saya Wina kedepannya menjadi anak yang salehah. Amin. Terus dilancarkan rezekinya. Amin. Terus dapat kerjaan. Amin. Dan mudah menjadi jodoh. Amin. Keluarga yang sakinah mawaddah. Terus selain itu saya juga terima kasih ini sudah terungkap semuanya, nggak terpendam di hati dari pada waktu saya, termasuk ponakan saya Wina itu masalah-masalah yang tadinya nggak terurai, hanya terpendam sendiri. Mungkin mau terurai ya? Iya, nggak terurai dari ponakan saya Wina ini. Ternyata apa ya, kalau kita terurai ya terungkap, ternyata ya itu masalahnya dari asmaranya. Iya, jadi ada beberapa arah sih tadi, dari asmara sama ada warisan dulu. Ada ini pertanyaan terakhir nih, kan selama ini banyak juga nih netizen di luar sana yang menuduh kami settingan. Menurut Mas Ardi gimana? Kalau menurut saya ini sangat-sangat real, bahwa apa yang tadi kita saksikan itu benar-benar kita tanpa settingan ya. Harus ngomong gini-gini enggak. Kita langsung lihat sendiri, mediatornya nyampaikan sendiri. Dan Mbak Ismi aja orang Jawa ya, tapi bisa bahasa Sunda gitu kan. Berarti kan itu benar-benar tanpa settingan gitu. Dan juga ya alhamdulillah terungkap semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga saya, yang terutama di kakak saya, udah terselesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru, jalan yang baru untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, amin amin. Bisa berikhtiar lagi lebih baik lagi. Amin. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Wina. Ya, kita kadang tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, walaupun kita kadang merasa ada sesuatu yang janggal, tapi mungkin selama ini juga Mbak Wina menganggap ini biasa-biasa saja dan ingin terus mencoba melawan rasanya. Tapi yang namanya sihir atau ada sesuatu yang negatif yang sudah bersarang di badan kita, memang harus ada yang ahli untuk membersihkannya atau mengeluarkannya. Terkadang kita sendiri tidak menyadari itu gitu. Tapi alhamdulillah mungkin hari ini sudah jalan Tuhan, Mbak Wina dan keluarga berkat Pak D, adiknya dan ibunya, alhamdulillah sampai di sini dan kita sudah melakukan proses
pengobatan, mediumisasi, dan semua sudah terungkap dan terurai dengan jelas. Dan semoga kedepannya Allah mendatangkan segala kebaikan. Amin. Yang diharapkan Mbak Wina secara pribadi dan keluarga, apapun bentuknya kebaikan itu, yang penting untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.